Oke baik, perkenalkan nama saya Jonathan Parera dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi Wake Product Method. Oke, kita akan masuk ke dalam materi tersebut, yaitu yang pertama, apa sih itu Wake Product? Definisinya, metode Wake Product adalah salah satu teknik paling terkenal dalam analisis keputusan multi kriteria. Tujuannya adalah memilih alternatif terbaik dari serangkaian pilihan berdasarkan kriteria yang berbeda. Wake Product menggunakan konsep perkalian produk untuk menghubungkan rating atribut di mana setiap rating harus dipangkatkan dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Ini berbeda dari metode lain seperti SAW atau Simple Additive Weighting yang menggunakan penjumlahan. Rumus yang menentukan nilai vektor S itu setiap alternatif dievaluasi dengan mengalihkan semua nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobot. Penting, bobot harus dinormalisasi sehingga totalnya S per sum WJ sama dengan 1. Kemudian kita masuk dalam kriteria yaitu keuntungan benefit versus biaya cost. Keuntungan atau benefit slash kriteria yaitu nilai yang semakin tinggi yaitu semakin baik, misalnya kualitas pelayanan, suasana, dan lain-lain. Dalam perhitungan vektor S, bobot untuk kriteria keuntungan akan memiliki pangkat positif. Sedangkan biaya cost yaitu kriteria minus, nilai yang semakin tinggi akan semakin buruk, misalnya harga, jarak, dan waktu tunggu. Dalam perhitungan vektor S, bobot untuk kriteria biaya akan memiliki pangkat negatif. Kemudian kita masuk dalam 4 tahap inti metode Wake Product. Itu tahap yang pertama, klasifikasi dan bobot awal. Tentukan kriteria, berikan bobot, preferensi awal, dan kategorikan kriteria benefit atau cost. Kemudian tahap kedua, normalisasi bobot, yaitu normalisasi bobot awal agar totalnya sama sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tahap 3 itu nilai vektor S, itu nilai vektor S untuk setiap alternatif dengan menggalikan rating yang sudah dipangkatkan bobot normalisasi, yaitu positif untuk benefit dan negatif untuk cost. Kemudian tahap 4 hitung preferensi atau ranking, hitung nilai preferensi untuk perankingan dengan membagi I dengan total dari semua nilai, itu SI. Kemudian kita masuk dalam slide yang kelima, yaitu studi kasus untuk pemilihan restoran terbaik. Tujuan kita adalah memilih satu dari 3 restoran. Itu ada S1 itu restoran Ungke, kemudian ada restoran Amin, dan restoran Epic. Keputusan ini didasarkan pada 5 kriteria, yaitu kualitas makanan C1, harga C2, pelayanan C3, dan suasana C4, kemudian jarak C5. Kemudian kita perhatikan kolom yang ada dalam tabel, yaitu kriteria yang adalah plus atau benefit, kemudian yang cost itu yang minus. Kalau kriteria itu kualitas, pelayanan, suasana, sedangkan cost itu harga dan juga jarak. Itu kita masuk dalam penentuan bobot preferensi awal. Kita telah menentukan bobot preferensi awal berdasarkan kepentingan relatif. Setiap kriteria yaitu W itu 5, 3, 4, 4, dan 2. Di sini kualitas C1 adalah yang paling penting, yaitu 5, sementara jarak C5 adalah yang paling tidak penting, yaitu 2. Kemudian dalam metode Wake Product, bobot ini harus dinormalisasi agar total bobotnya sama dengan 1. Ini adalah tahap 2. Kita akan menjumlahkan seluruh bobot awal, yaitu 5, tambah 3, tambah 4, tambah 4, dan tambah 2. Yaitu hasilnya adalah 18. Kemudian setiap bobot kita bagi dengan total. W1 kualitas sama dengan 5 per 18, yaitu 0,28, yang pertama 0,28. Kemudian W2 harga, yaitu 3 per 18, sama dengan 0,17. Dan seterusnya hingga kita mendapatkan set bobot normalisasi. Kemudian untuk pelayanannya juga
kita akan bagi, yaitu 4 per 18 akan menghasilkan 0,22, sama juga dengan suasana 4 per 18 sehingga 0,22, kemudian yang terakhir 2 per 18 untuk jaraknya menghasilkan 0,11. Bobot normalisasi inilah yang akan kita gunakan sebagai pangkat di langkah berikutnya. Untuk slide yang ke-6 yaitu perhitungan dan hasil ranking, kita akan menghitung vektor S nilai bobot relatif dan vektor V yaitu nilai preferensi untuk mendapatkan ranking akhir. Setelah bobot dinormalisasi, kita akan masuk ke inti dari weight product yaitu perkalian yang dipangkatkan. Kita akan menghitung nilai vektor SI. Ini yang pertama, nilai dari setiap restoran. Kemudian kita akan mengalihkan semua nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobot normalisasi. Itu poin kunci yang harus kita tekankan, perhatikan pada pangkatnya. Untuk kriteria benefit C1, C3, C4 kita gunakan pangkat positif. Kemudian artinya nilai yang tinggi akan membuat SI semakin besar. Untuk kriteria cost C2 dan C5 kita akan gunakan pangkat negatif. Artinya jika harga C2 atau jarak semakin tinggi, maka nilai tersebut akan menjadi pembagi efektif sehingga membuat SI menjadi kecil. Inilah cara weight product memberikan penalti pada kriteria cost. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan nilai S1 yaitu 1.16943. Kemudian untuk aminnya 1.22043. Kemudian restoran yang terakhir itu EP 1.26626. Kemudian kita akan menghitung nilai preferensi, yaitu langkah terakhir dari tahap keempat, itu adalah menentukan nilai preferensi VI titik nilai VI, menunjukkan seberapa besar kontribusi alternatif tersebut terhadap total bobot semua alternatif. Kita akan menjumlahkan seluruh nilai SI yang ada pada atas. Kita akan menjumlahkan ini semua yang akan menghasilkan 3.6.512. Kemudian setiap SI dibagi dengan total tersebut, yaitu EP adalah yang tertinggi yaitu 0,36, amin adalah 0,33, sedangkan ungki adalah 0,30. Keputusan akhir, jadi alternatif dengan nilai preferensi VI tertinggi adalah pilihan terbaik berdasarkan hasil ini, R3, EP restoran, yang akan menempati peringkat 1 dan merupakan rekomendasi keputusan yang terbaik. Oke, kita masuk dalam kesimpulan, yaitu metode weight product memberikan hasil keputusan yang logis dan terstruktur berdasarkan bobot kriteria dan sifat kriteria, yaitu benefit atau cost. Oke, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih.